Selamat pagi peserta didik yang saya kasihi. Jumpa lagi dengan Pak Iman dalam pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Semoga menemukan kalian semua di mana saja berada dalam keadaan sehat walafiat serta tak kurang satu apapun. Tetap semangat. Serta tetap memperhatikan protokol COVID-19. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pembagian kekuasaan lembaga negara menurut John Locke dan menurut Montesquieu. Indonesia menganut teori yang dicetuskan oleh Montesquieu, yaitu trias politika. Terdiri dari kekuasaan legislatif, eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Nah, itu minggu sebelumnya sudah kita bahas, kita hanya melanjutkan saja materi ini. Saya hanya mengulang kembali supaya Anda memastikan bahwa Anda masih paham atau tidak materi yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya. Nah, kita lihat pembagian kekuasaan secara horizontal. Kekuasaan konstitutif. Nah, kekuasaan konstitutif itu pada dasarnya dimiliki oleh baik itu eksekutif maupun legislatif. Kekuasaan membuat undang-undang, ya. Kekuasaan membuat undang-undang. Undang-undang itu berdasarkan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang itu dibuat oleh Presiden atas persetujuan DPR, atau sebaliknya dibuat oleh DPR atas persetujuan Presiden. Nah, apabila salah satu dari mereka ini tidak menyetujui undang-undang, maka tidak akan berlaku sebuah undang-undang tersebut dan tidak boleh dibahas lagi. Yang kedua, pembagian kekuasaan secara horizontal adalah kekuasaan eksekutif. Nah, kalau kekuasaan eksekutif di Indonesia, kalau kita lihat pertingkatan mulai dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah, misalnya dari tingkat pemerintah pusat, eksekutif itu terdiri dari presiden, ada wakil presiden, ada para menteri. Itu adalah kekuasaan eksekutif di tingkat negara, Republik Indonesia khususnya. Lalu eksekutif di tingkat daerah, provinsi, ya, ada gubernur, ada wakil gubernur, dan para pembantu-pembantunya. Di tingkat kabupaten atau kota madya, ada wali kota atau ada bupati, wakil bupati, wakil wali kota, dan seterusnya. Itu adalah kekuasaan eksekutif, baik itu di tingkat kabupaten atau kota madya sampai pada tingkat pusat. Oke. Nah, apa sih kekuasaan eksekutif? Ya, menjalankan undang-undang. Menjalankan undang-undang dari mana? Yang sudah disepakati oleh anggota DPR bersama presiden. Itu tugas daripada eksekutif. Yang kedua adalah yang ketiga adalah kekuasaan legislatif. Nah, kalau legislatif itu terdiri dari, kalau di Indonesia itu terdiri dari DPR, MPR, dan DPD. Itu kalau di tingkat pusat, DPR RI. Kalau di tingkat provinsi ada DPRD provinsi atau DPRD tingkat 1. Kalau di tingkat kabupaten atau kota madya, DPRD kabupaten atau DPRD kota madya. Nah, itu adalah kekuasaan legislatif. Apa tugasnya tadi? Nah, selain bersama presiden membuat undang-undang, mereka tugasnya adalah mengawasi eksekutif dalam menjalankan
undang-undang atau dalam menjalankan tugasnya. Apakah tugasnya yang sudah dibuat itu sesuai dengan undang-undang yang sudah dibuat atau tidak? Nah, itu perannya legislatif. Nah, kalau di tingkat daerah apa sih perannya? Bersama kepala daerah dalam hal ini gubernur membuat peraturan daerah atau bersama bupati atau wali kota membuat peraturan daerah. Itu peran DPRD di tingkat kabupaten atau kota madya serta di tingkat provinsi. Nah, kita lanjut. Kekuasaan yudikatif. Ya, yudikatif itu terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Ya, Mahkamah Agung itu tingkat pengadilan itu mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sampai kepada Mahkamah Agung. Serta yang berikutnya adalah Mahkamah Konstitusi. Apa sih tugas Mahkamah Konstitusi? Itu banyak kalau tugasnya kalau kita lihat satu persatu. Kalau Mahkamah Konstitusi itu tuh pengadilan tingkat pertama dan akhir. Tidak ada lagi pengadilan berikutnya. Apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi itu bersifat final. Ya, bersifat final. Sedangkan Komisi Yudisial itu adalah suatu komisi yang anggotanya adalah para hakim yang menjaga menegakkan kode etik marwahnya daripada hakim itu sendiri. Yang dikhawatirkan hakim dalam memutuskan sebuah perkara di pengadilan itu secara tidak adil. Kalau tidak adil atau berpihak pada pihak tertentu, tugas daripada Komisi Yudisial ini untuk membuktikan bahwa hakim tersebut bersalah. Ya. Selanjutnya kekuasaan eksaminatif atau inspektif. Ya, kalau dalam kehidupan sekarang eksaminatif mungkin baru, tapi sebenarnya ini adalah produk lama. Karena baru dengar, kekuasaan eksaminatif itu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di dalam pasal 23. Kekuasaan eksaminatif ini berhubungan dengan sebuah lembaga negara yang memegang kekuasaan, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK ini tergolong dalam lembaga eksaminatif, punya kekuasaan memeriksa keuangan. Sedangkan kekuasaan moneter tetap sama dengan keuangan. Dan sama di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23, kekuasaan moneter itu berada di tangan Bank Indonesia. Bank Indonesia itu selain punya kekuasaan mencetak uang, dia punya kekuasaan dalam bidang moneter. Nah, itulah pembagian kekuasaan secara horizontal. Nah, kekuasaan secara vertikal, pembagian kekuasaan dilakukan berdasarkan tingkat pemerintahannya. Pemerintah daerah tingkat 2 mulai dari kabupaten atau kota madya, lalu provinsi dan tingkat pusat. Aktualisasi nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nilai dasar Pancasila itu saling berhubungan, saling ketergantungan secara sistematik dan antara nilai satu sila dengan sila yang lainnya hubungan. Dan oleh karena itu dalam kaitannya dengan nilai-nilai etika yang terkandung di dalamnya, Pancasila merupakan sekumpulan nilai yang diangkat dari prinsip nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut merupakan nilai religius, nilai adat istiadat, nilai kebudayaan, dan setelah disahkan menjadi dasar negara terkandung di dalamnya atau nilai kenegaraan. Itulah nilai-nilai dasar Pancasila. Artinya Pancasila antara Pancasila sila 1,
2, 3, 4, dan 5 itu punya keterkaitan, punya hubungan yang sistematis. Yang kedua adalah etika kehidupan berbangsa dan etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Salah satu caranya yaitu memberikan landasan etika moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan kebangsaan dalam berbagai aspek. Yang kedua, menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat. Kita menjadikan kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Oke, aktualisasi nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu penerapan nilai Pancasila dalam pasal-pasal. Yang pertama yaitu sistem pemerintah negara dan kelembagaan. Sistem pemerintahan sebuah negara Indonesia itu punya sistem pemerintahnya apa sih? Sistem presidensil. Hubungan antara negara dengan penduduknya itu hubungan apa? Ya, harus menciptakan hubungan yang harmonis. Negara tugasnya melindungi setiap warga negaranya. Dan negara juga dan kewajiban sebagai warga negara apabila negara dalam keadaan gawat darurat dalam peperangan, warga negara punya kewajiban untuk ikut bela negara. Itu hubungan. Warga negara punya hak untuk dilindungi dan juga sebaliknya. Warga negara punya kewajiban untuk menghormati atau menjunjung tinggi hukum serta menjunjung tinggi pemerintahan. Sedangkan selanjutnya materi lain berupa aturan bendera. Ya. Bendera negara Indonesia adalah bendera merah putih. Itu sudah diatur di dalam pasal 35 dan 36. Ada bahasa negara Indonesia. Bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Lambang negara adalah Garuda Pancasila. Dan lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Itu poin C ini sudah diatur di dalam pasal 35 dan pasal 36. Yang mengatur tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Jadi jangan bingung. Kalau ditanya, bendera Indonesia adalah, itu pasalnya berapa? Buka saja. Ya. Penerapan nilai Pancasila dalam kebijakan negara, yaitu dalam bidang politik, bidang ekonomi, bidang agama serta sosial budaya, kebijakan negara, bidang pertahanan dan keamanan. Oke, saya pikir itu materi yang Bapak sampaikan pada kali ini. Semoga bermanfaat buat Anda. Silakan belajar. Nanti beberapa hari ke depan kita akan mempersiapkan untuk melaksanakan ulangan harian. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat buat kalian untuk pembelajaran online, sistem daring. Dan pesan dari Bapak tetap semangat, jaga kesehatan, jaga jarak. Sehingga tiba waktunya kita kembali masuk ke sekolah, kita tidak tertinggal dengan materi pelajaran yang sudah Bapak sampaikan via online. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera, salam sehat, SMK bisa, SMK hebat. Terima kasih.